Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Bahru Alim dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas angkatan 2017. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Peran Multinational Joint Task Force dalam kasus perlawanan terhadap Boko Haram dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Pertama-tama kita masuk pada latar belakang, yaitu Boko Haram merupakan sebuah organisasi teroris yang lahir di Nigeria pada tanggal 22 Desember tahun 2001 yang didirikan oleh Muhammad Yusuf, Abu Bakar Shekau, dan Haji Abba dan Abacha Jaflatari dengan pemimpin perdana yaitu Muhammad Yusuf. Sebelum tahun 2009, perlawanan Boko Haram belum menyentuh ranah aksi terorisme. Namun semua itu berubah setelah terjadinya kerusuhan antara kepolisian Nigeria dengan Boko Haram pada bulan Juli tahun 2009, yang mana setelah kerusuhan tersebut terjadi, Muhammad Yusuf pun ditangkap, dan tak lama setelah ditangkap, Muhammad Yusuf pun dibunuh atau terbunuh oleh kepolisian Nigeria. Dan setelah Muhammad Yusuf meninggal, kepemimpinan Boko Haram diambil alih oleh tangan kanan Muhammad Yusuf, yaitu Abu Bakar Shekau. Dan setelah Shekau memimpin, aksi teror Boko Haram rutin dilakukan hingga tahun-tahun berikutnya, seperti melakukan penculikan, pembunuhan, penjarahan, pemboman, dan aksi teror lainnya. Sebelum tahun 2014, aksi teror Boko Haram masih terjadi di wilayah Nigeria, dan masalah Boko Haram tersebut ditangani oleh pemerintah Nigeria. Namun setelah Boko Haram memperluas wilayah aksi terornya hingga ke negara-negara tetangga Nigeria seperti Kamerun, Niger, dan Chad, Multinational Joint Task Force atau yang disingkat MNJTF, yang merupakan sebuah organisasi militer regional Afrika Barat yang berada di bawah naungan Uni Afrika, secara resmi dilibatkan Nigeria pada bulan Desember tahun 2014. Setelah MNJTF dilibatkan, MNJTF telah melakukan beberapa aksi kontra terorisme terhadap Boko Haram sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2020 seperti yang tertera pada slide. Walaupun upaya-upaya telah dilakukan oleh MNJTF sepanjang tahun tersebut, aksi Boko Haram tetap berjalan seperti biasanya dan tidak menyurutkan keberbahayaan Boko Haram. Berikut beberapa aksi terbaru yang dilakukan oleh Boko Haram seperti yang tertera pada slide. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam bagaimana peran MNJTF dalam kasus perlawanan terhadap Boko Haram selama tahun 2015 hingga tahun 2020 melalui berbagai upaya dilakukan oleh MNJTF yang berkaitan dengan aksi kontra terorisme terhadap Boko Haram yang sekaligus menjadi pertanyaan penelitian. Untuk tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan studi pustaka bisa dilihat pada slide berikut. Untuk kerangka konseptual yang akan peneliti gunakan untuk menganalisis peran MNJTF dalam kasus perlawanan terhadap Boko Haram selama tahun 2015 hingga tahun 2020, peneliti menggunakan 4 pilar strategi counter terrorism versi Uni Eropa, yaitu Prevent, Protect, Pursue, dan Respond. Pilar Prevent berfokus untuk mencegah terjadinya regenerasi anggota Boko Haram. Pilar Protect berfokus untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap warga sipil dari aksi terorisme agar korban jiwa dapat dicegah. Pilar Pursue bertugas untuk melakukan tindakan represif kepada suatu kelompok teroris seperti membunuhi atau menangkap beberapa anggota suatu kelompok teroris, menghancurkan logistik mereka, dan sebagainya. Sedangkan tindakan respon berfokus untuk membentuk cara baru dalam melakukan aksi kontra terorisme apabila cara lama dianggap tidak efektif lagi untuk melawan suatu kelompok teroris. Untuk metodologi penelitian dan sistematika penulisan bisa dilihat pada slide berikut. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 berjudul Boko Haram, aksi teror, serta dampaknya. Pertama-tama kita akan masuk ke subbab 2.1 yang berjudul Boko Haram sebelum melakukan aksi terorisme. Sebelum bulan Juli tahun 2009, Boko Haram bisa dikatakan belum termasuk sebagai kelompok teroris karena sebelum bulan dan tahun tersebut, aktivitas Boko Haram masih berkutat pada penyebaran ajaran Islam versi Boko Haram dan melakukan perlawanan ideologi terhadap kelompok-kelompok muslim lain yang ada di bagian utara Nigeria yang berseberangan paham dengan Boko Haram tanpa menggunakan aksi teror seperti pembunuhan, pemboman fasilitas umum, dan sebagainya, kecuali yang terjadi pada bulan Desember tahun 2003. Untuk kejadian pada waktu tersebut nantinya akan dijelaskan pada subbab selanjutnya.
Aktivitas Boko Haram pada awal-awal berdiri masih berkutat di wilayah utara dan timur laut Nigeria. Seperti kelompok Islam radikal pada umumnya, Boko Haram memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam karena menganggap sistem pemerintahan yang sedang berjalan merupakan biang dari berbagai kerusakan yang terjadi. Sehingga untuk mengakhiri kerusakan tersebut, sistem lama harus diganti dan sistem baru harus diterapkan. Sistem pemerintahan baru yang ditawarkan oleh Boko Haram adalah sistem pemerintahan negara Islam. Boko Haram yang sebelumnya cenderung damai langsung berubah setelah kematian pemimpin perdana Boko Haram, yaitu Muhammad Yusuf. Selanjutnya kita masuk ke poin 2.2, yaitu aksi teror yang dilakukan oleh Boko Haram selama tahun 2003 hingga tahun 2020. Aksi teror Boko Haram sudah diketahui semenjak tahun 2003, tepatnya pada bulan Desember tahun 2003, yang mana Boko Haram mengerahkan sekitar 200 orang militannya untuk menyerang beberapa kantor polisi di Yobe State, Nigeria, lalu menjarah makanan polisi. Namun, aksi teror Boko Haram tersebut sempat terhenti selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Walaupun sempat tersiar kabar pada tahun 2007, Boko Haram diduga melakukan pembunuhan terhadap Sheikh Ja'far Mahmud Adam. Sheikh Ja'far merupakan seorang pendakwah populer asal Maiduguri yang sering mengkritik ideologi garis keras Boko Haram. Namun, dugaan tersebut hanya sebatas dugaan dan tidak terbukti. Setelah vakum selama 5 tahun, Boko Haram kembali melakukan aksi teror pada bulan Juli tahun 2009, di mana Boko Haram melakukan serangan ke beberapa kantor polisi di Borno State, Kano State, dan Yobe State. Lalu terjadilah pertarungan antara militan Boko Haram dan aparat keamanan Nigeria. Pertarungan tersebut terjadi selama 5 hari, dan jumlah korban jiwa diperkirakan mencapai 800 orang. Beberapa hari setelah serangan tersebut terjadi, aparat keamanan Nigeria berhasil menangkap Muhammad Yusuf, dan tak lama setelah ditangkap, Muhammad Yusuf pun meninggal. Ada dua versi perihal meninggalnya Muhammad Yusuf, yaitu dibunuh dan terbunuh. Versi dibunuh dikemukakan oleh Boko Haram, dan versi terbunuh dikemukakan oleh aparat keamanan Nigeria. Aparat keamanan Nigeria mengatakan bahwa Muhammad Yusuf ditembak karena mencoba untuk melarikan diri, yang mana tembakan tersebut hanya dimaksudkan untuk melumpuhkan Muhammad Yusuf agar bisa ditangkap kembali. Namun, tembakan tersebut ternyata menjadi penyebab kematian Muhammad Yusuf. Setelah Muhammad Yusuf wafat, tampuk kepemimpinan dipegang oleh tangan kanan Muhammad Yusuf, yaitu Abu Bakar Shekau. Dan sejak dipegang oleh Shekau lah, Boko Haram rutin untuk melakukan aksi teror. Aksi teror perdana Boko Haram setelah meninggalnya Muhammad Yusuf terjadi sepanjang bulan Juni dan Juli tahun 2010, yang mana Boko Haram melakukan serangan hit and run di beberapa tempat di Borno State dan Yobe State. Boko Haram melakukan pembunuhan, penjarahan, dan pengusiran penduduk selama melakukan aksi teror tersebut. Tidak berhenti di situ saja, pada 7 September tahun 2010, Boko Haram menyerang sebuah penjara di Bauchi State, Nigeria, lalu melakukan pembebasan tahanan dan melakukan pembunuhan terhadap beberapa polisi. Aksi-aksi teror Boko Haram pun terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya tanpa absen sama sekali. Dan macam-macam aksi teror yang dilakukan oleh Boko Haram seperti penculikan, penjarahan, aksi bom bunuh diri yang tidak jarang menggunakan wanita dan anak-anak sebagai martir, pembunuhan terencana, melakukan pemboman terhadap beberapa fasilitas negara seperti gedung pemerintahan, terminal, dan sebagainya. Baik, kita masuk kepada subbab selanjutnya, yaitu subbab 2.3 yang berjudul dampak dari berbagai aksi teror Boko Haram. Konflik Boko Haram memberikan dampak buruk dari beberapa aspek seperti ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi, pendapatan Nigeria menjadi turun karena salah satu sumber pendapatan Nigeria, yaitu minyak bumi, dijarah beberapa ladang minyaknya oleh Boko Haram. Di sektor pertanian, kerugian juga terjadi karena aksi teror Boko Haram yang pernah membunuh para petani menyebabkan para petani takut untuk menjalankan profesinya. Dan di sektor perikanan juga terjadi seperti pada sektor pertanian, sehingga pasokan ikan pun menurun dan harga ikan pun menjadi naik. Aksi teror Boko Haram pun juga menyebabkan kehancuran banyak infrastruktur, yang mana kerugian yang ditanggung diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika. Pada sektor sosial, aksi Boko Haram menyebabkan pengungsi menjadi membeludak. Banyaknya anak-anak yang tidak bisa bersekolah formal karena takut dengan Boko Haram dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 yang berjudul Respon Nigeria terhadap Boko Haram. Pada bab ini peneliti mengkategorikan respon Nigeria terhadap Boko Haram dalam 3 subbab, yaitu melalui pendekatan militeristik pada subbab 3.1, melalui pendekatan persuasif pada subbab 3.2, dan melalui pembuatan aturan untuk melakukan perlindungan terhadap warga sipil pada subbab
3.3. Pertama, kita masuk pada subbab 3.1. Perlawanan secara militeristik Nigeria dilakukan dengan cara seperti melakukan operasi militer, melakukan perburuan anggota Boko Haram baik ditangkap ataupun dibunuh, melakukan pertarungan bersenjata dengan Boko Haram, melakukan penyitaan atau penghancuran logistik Boko Haram dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan selama tahun 2003, 2009 hingga tahun 2014. Tahun 2004 hingga tahun 2008, Nigeria vakum melakukan aksi kontra terorisme kepada Boko Haram. Karena Boko Haram juga vakum untuk melakukan aksi teror. Selanjutnya kita masuk ke subbab 3.2. Tidak hanya sekedar melakukan tindakan represif, Nigeria juga melakukan tindakan persuasif. Seperti pada awal tahun 2011, Nigeria berjanji akan melegalkan aktivitas Boko Haram asalkan tindakan teror tidak lagi dilakukan dan persenjataan juga harus diserahkan kepada Nigeria. Sayangnya, negosiasi ini tidak berhasil. Nigeria juga melakukan negosiasi tentang hal yang sama pada bulan September tahun 2011, pada bulan April tahun 2013, dan pada tanggal 27 Oktober tahun 2013. Namun semua usaha tersebut berujung gagal. Berikutnya kita masuk ke subbab 3.3. Selain melakukan upaya secara militeristik dan persuasif, Nigeria juga melakukan pembuatan beberapa aturan yang bertujuan untuk mencegah adanya korban warga sipil. Seperti pada tanggal 6 Juli tahun 2011, Nigeria melarang penggunaan sepeda motor di Maiduguri selama beberapa waktu setelah terjadinya serangan Boko Haram yang menggunakan sepeda motor sebagai kendaraannya. Hal tersebut dilakukan Nigeria dengan tujuan apabila Boko Haram melakukan aksi terornya dengan menggunakan sepeda motor, aparat keamanan Nigeria tidak mudah dikelabui ketika melakukan pengejaran. Karena warga sipil Nigeria telah dilarang untuk mengendarai sepeda motor. Selanjutnya pada bulan Februari tahun 2012, Nigeria melarang anak-anak di Maiduguri untuk belajar di sekolah selama beberapa waktu karena sebelumnya telah terjadi pembakaran sekolah yang dilakukan oleh Boko Haram di Maiduguri. Pembatasan respon Nigeria terhadap Boko Haram sampai tahun 2014 karena pada bulan Desember tahun 2014 Nigeria secara resmi melibatkan MNJTF untuk ikut serta membantu Nigeria memberantas Boko Haram karena Boko Haram telah memperluas wilayah aksi terornya hingga ke negara-negara tetangga Nigeria, yaitu Kamerun, Niger, dan Chad. Pelibatan MNJTF tersebut sekaligus menjadi tanda bahwa secara resmi Nigeria tidak lagi melakukan perlawanan terhadap Boko Haram secara mandiri. Walaupun MNJTF dilibatkan Nigeria pada bulan Desember tahun 2014, namun upaya kontra terorisme MNJTF terhadap Boko Haram dimulai pada tahun 2015. Selanjutnya kita masuk pada bab 4, yaitu peran MNJTF dalam kasus perlawanan terhadap Boko Haram selama tahun 2015 hingga tahun 2020. Untuk melihat peran MNJTF dalam kasus perlawanan terhadap Boko Haram selama tahun 2015 hingga tahun 2020, peneliti akan menjabarkan sekaligus menganalisis upaya-upaya kontra terorisme MNJTF terhadap Boko Haram selama tahun 2015 hingga tahun 2020 menggunakan kerangka konseptual 4 pilar counter terrorism versi Uni Eropa, yaitu Prevent, Protect, Pursue, dan Respond. Pertama-tama kita masuk pada subbab 4.1, yaitu upaya MNJTF dalam menanggulangi aksi Boko Haram melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat. Upaya MNJTF yang berkaitan dengan peningkatan kewaspadaan masyarakat terjadi pada 27 April tahun 2020, yaitu MNJTF mengingatkan masyarakat di area Danau Chad bahwa beberapa minggu ke depan Boko Haram akan melakukan rekrut dengan cara paksa. Dari upaya MNJTF tersebut bisa dilihat bahwa tujuan MNJTF melakukan peringatan kepada masyarakat di area Danau Chad tersebut selain untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, juga bertujuan supaya Boko Haram tidak bisa melakukan perekrutan anggota baru, sekaligus menghalangi regenerasi anggota Boko Haram. Karena untuk mempertahankan sebuah organisasi agar bisa beroperasi dalam jangka panjang, regenerasi anggota sangat diperlukan. Apabila dianalisis berdasarkan konsep counter-terrorism versi Uni Eropa, upaya MNJTF tersebut termasuk dalam kategori prevent, karena tujuan dari pilar prevent adalah untuk menghalangi pertambahan anggota baru dan regenerasi anggota suatu kelompok teroris. Selanjutnya kita masuk pada subbab 4.2, yaitu upaya MNJTF dalam menanggulangi aksi Boko Haram melalui perlindungan terhadap warga sipil. Ada dua jenis upaya MNJTF yang berkaitan dengan perlindungan terhadap warga sipil, yaitu pembebasan tawanan Boko Haram dan melakukan patroli wilayah. Untuk masing-masing upaya yang berkaitan dengan pembebasan tawanan dan melakukan patroli wilayah bisa dilihat pada slide berikut. Apabila dianalisis berdasarkan konsep counter-terrorism versi Uni Eropa, upaya MNJTF yang berkaitan dengan perlindungan terhadap warga sipil termasuk dalam kategori protect, karena tujuan dari pilar protect adalah untuk melindungi warga sipil dari aksi teror yang dilakukan oleh suatu kelompok teroris agar warga sipil tersebut tidak menjadi korban jiwa.
Selanjutnya kita masuk pada subbab 4.3, yaitu upaya MNJTF dalam menanggulangi aksi Boko Haram melalui tindakan represif kepada Boko Haram. Ada 4 jenis upaya MNJTF yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu melakukan penghilangan nyawa terhadap beberapa anggota Boko Haram, melakukan penangkapan beberapa anggota Boko Haram, melakukan pengamanan dan penghancuran logistik Boko Haram, dan melakukan pemutusan akses pendanaan. Untuk masing-masing upaya yang berkaitan dengan jenis upaya represif MNJTF tersebut bisa dilihat pada slide. Apabila dianalisis berdasarkan konsep counter-terrorism versi Uni Eropa, upaya-upaya MNJTF tersebut termasuk dalam kategori pursue, karena bila pursue bertugas untuk melakukan berbagai tekanan langsung kepada suatu kelompok teroris agar efek jerah bisa diberikan, seperti melakukan penangkapan atau pembunuhan anggota suatu kelompok teroris, memutus akses pendanaan, serta menghancurkan berbagai logistik suatu kelompok teroris agar sulit beroperasi dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada subbab terakhir, yaitu subbab 4.4 yang berjudul upaya MNJTF dalam menanggulangi aksi Boko Haram melalui pemakaian metode yang relevan. Ada 2 jenis upaya MNJTF yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu menambah kapasitas tempur dan melakukan penambahan strategi operasi militer. Untuk masing-masing upaya MNJTF yang berkaitan dengan pemakaian metode yang relevan bisa dilihat pada slide. Maka berdasarkan konsep counter-terrorism versi Uni Eropa, upaya-upaya MNJTF yang berkaitan dengan pemakaian metode yang relevan tersebut termasuk dalam kategori respon, karena pilar respon salah satunya berfokus untuk membentuk cara atau metode baru kontra terorisme apabila cara atau metode lama tidak efektif lagi untuk menekan suatu kelompok teroris dan menekan jumlah korban warga sipil. Untuk ringkasan hasil analisis bisa dilihat pada tabel berikut. Dari berbagai penjabaran pada subbab 4.1 hingga subbab 4.4 bisa dilihat bahwa selama MNJTF berperan sebagai lembaga militer yang bertugas untuk melakukan gerakan pemberantasan Boko Haram, MNJTF telah melakukan 42 buah upaya kontra terorisme terhadap Boko Haram selama tahun 2015 hingga tahun 2020. Berdasarkan gelar counter-terrorism versi Uni Eropa, MNJTF telah melakukan 1 buah upaya yang termasuk dalam pilar prevent, 9 buah upaya yang termasuk dalam pilar protect, 29 buah upaya yang termasuk dalam pilar pursue, dan 3 buah upaya yang termasuk dalam pilar respond. Dari pembahasan yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa selama MNJTF melakukan perlawanan terhadap Boko Haram, upaya MNJTF yang paling minim berada pada pilar prevent, yaitu hanya 1 upaya saja yang memenuhi pilar tersebut. Peneliti menilai bahwa tindakan yang minim di pilar prevent mungkin menjadi penyebab mengapa regenerasi Boko Haram terus terjadi, sehingga Boko Haram masih kerap melakukan aksinya karena sumber daya manusia mereka masih ada. Selain itu, tindakan MNJTF yang belum terlalu dominan pada pursue yang terlalu dominan pada pilar pursue yang merupakan tindakan represif militeristik juga menjadi alasan mengapa gerakan Boko Haram menjadi sulit berhenti, karena biasanya kekerasan yang dilawan dengan kekerasan akan membuat konflik sulit berhenti, karena akan selalu ada dendam yang lahir dari pihak-pihak yang bertikai. Saran yang dapat peneliti berikan kepada para peneliti selanjutnya yang ingin membahas lebih lanjut tentang perlawanan MNJTF kepada Boko Haram, peneliti menyarankan untuk meneliti lebih jauh tentang mengapa upaya MNJTF dalam kasus perlawanan terhadap Boko Haram selama tahun 2015 hingga tahun 2020 sangat minim di pilar prevent. Segitu dulu untuk video diseminasi penelitian skripsi ini. Terima kasih bagi yang memperhatikan sampai akhir. Silakan bertanya bagi yang ingin bertanya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.